Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke. Sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih banyak kalian sudah bisa hadir pada hari ini ya. Sebelum memulai pembelajaran kita lakukan atau laksanakan berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang nanti kita pelajari bisa bermanfaat buat kedepannya ya. Silakan berdoa dipimpin oleh satu orang dengan bersuara ya. Sebelum belajar kita doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Terima kasih banyak pada yang sudah berdoa ya. Mudah-mudahan nanti pada saat kita melaksanakan pembelajaran hari ini diberikan kelancaran, kemudahan, yang paling penting ilmunya bisa terserap oleh kalian ya. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, apakah ada yang baru sembuh dari sakit? Ya. Oke, berapa orang? 3 orang ya. Bapak harapkan ya selalu pentingnya menjaga kesehatan ya, terutama cuaca hari ini ya tidak menentu, kadang hujan, kadang juga panas ya. Kalian harus bisa menjaga daya imun tubuh kalian, yaitu dengan mengatur pola istirahat yang cukup, kemudian pola makan, dan tentunya olahraga rutin minimal seminggu sekali ya. Kemudian Bapak akan mengecek kehadiran kalian ya. Nanti yang Bapak sebutkan acungkan tangannya, bilang hadir ya. Ahmad Zaki Hadir. ya. Afgan ya. Arini sakit ya. Desi oke. Dewi sakit. Dwi oke. Zalfa Harun sakit. Julia Lia Ligar Lizan sakit. Muhammad Rezan oke. Muhammad Fadil Mega Mira oke. Muhammad Andika oke. Muhammad Arya Muhammad Aryan Syah Muhammad Rizdan Muhammad Rizki Nadira oke. Nailah sakit. Nana Natasha sakit. Nova
Raisya. Oke. Yaurin. Sakila. Salva. Tazkia. Tia. Tiara. Oke. Yohanda. Zivana. Oke. Ada yang belum tersebut namanya oleh Bapak? Tidak ada. Oke ya, yang berarti yang tidak hadir untuk hari ini 1, 2, 3, 4, 7 orang ya. Oke, mudah-mudahan untuk pertemuan selanjutnya yang 7 orang ini bisa bergabung lagi belajar seperti biasa di kelas ya atau di lapangan. Kita doakan semuanya yang teman kalian yang sakit mudah-mudahan cepat disembuhkan ya. Lagi. Selanjutnya kita langsung ke materi ya atau berdiri semuanya boleh silakan. Sebelum pembelajaran dimulai, untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap negeri ini ya. Oke. Alangkah baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional ya. Mana ya? Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, yang kau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku terkenang selama hidupku. Biarpun saya
terima kasih banyak. Mohon duduk kembali dan persilakan. Oke ya. Pentingnya rasa nasionalisme oleh kalian atau generasi muda Indonesia ya, jangan sampai kalian melupakan negeri ini ya. Misalkan kalian sedang pergi kemana ke luar negeri sudah lupa dengan negeri, jangan ya. Rasa nasionalisme walaupun kamu berada di manapun juga, rasa nasionalisme harus tetap ada ya. Cintai negeri ini dengan sepenuh jiwa raga ya, karena kita hidup besar ya, mungkin kita sampai akhir menutup mata di negeri ini ya. Sudah banyak para pahlawan yang sudah gugur demi mempertahankan kemerdekaan atau meraih kemerdekaan dari tangan penjajahan itu ya. Salah satunya menghargai jasa para pahlawan itu, kita melakukan rasa nasionalisme ya. Tidak hanya bernyanyi, upacara bendera juga sama ya. Itu bentuk dari mengisi kemerdekaan untuk menghormati para pahlawan kita. Kemudian selanjutnya ya, tolong dicek dulu kebersihan kelasnya di bawah kolong bangku atau meja kalian, takutnya ada sampah ya. Kalau misalkan ada sampah bisa langsung diambil kemudian dibuang ke luar dulu, silakan, biar pembelajarannya nyaman dan menyenangkan ya. Kalau tidak ada sampah silakan dibersihkan dulu. Kalau ada sampah di bawah mejanya atau bangkunya. Oke. Udah bersih ya, lumayan. Oke ya. Jadi pentingnya ya boleh silakan. Ya, oke, terima kasih ya. Oke ya. Jadi pentingnya kebersihan itu sangat detail ya. Kalau misalkan kalian melupakan atau mengabaikan kebersihan, hal sepele bisa menjadi fatal ya. Misalkan kalian atau keadaan kelas tidak bersih, belajar pun tidak akan nyaman ya, seperti itu. Jadi utamakan kebersihan, karena mungkin kebersihan juga ada hadisnya ya. Sebagian kebersihan itu sebagian daripada iman ya dalam agama Islam gitu. Oke, kemudian untuk hari ini kan kalian belajar dengan Bapak ya, seperti biasa. Bapak ingin menanyakan bagaimana perasaanmu hari ini ya. Nanti Bapak kasih lembar perasaan ya, ini boleh nanti sama kalian dipilih ya sesuai dengan keadaan hari ini atau belakangan ini ya. Di sana kan ada senang, sedih, gembira, kecewa, marah, takut, gugup, dan terkejut mungkin ya. Bisa dilingkari atau dikasih tanda checklist ya. Silakan. Dari sini dulu kan, ke belakang, maaf ya. Ya, berapa ini? 8 ya? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berapa? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini berapa? 8 orang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 2 ya. Silahkan pilih sesuai dengan keadaan perasaan kalian hari ini ya. Sejujur-jujurnya ya. Pilih. Misalkan Pak mau 2 silakan, tapi kan kalau misalkan perasaannya senang dan sedih nggak akan mungkin ya.
Pasti pilih salah satunya. Ya, silakan. Kenapa? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau misalkan tidak paham, boleh dilingkari atau di checklist. Ya. Ya, ya, dinamain boleh silakan. Kalau sudah boleh langsung dikumpulkan ya. Estafet ke depan nanti biar dikasihkan. Sudah? Oke, terima kasih. Semuanya sudah ini. Di estafet dari belakang. Per barisan. Oke, terima kasih. Oke. Oke, terima kasih. Bingung isi perasaan. Ya. Ya. Oke. Sudah? Oh, belum. Oke, terima kasih. Udah semua? Sudah ya? Oke. Gembira, senang. Oke ya, terima kasih banyak kepada kalian telah memberikan perasaannya hari ini ya. Lebih dominan, lebih kesenang, gembira ya. Alhamdulillah berarti ya perasaannya tidak terkejut atau marah atau kecewa ya. Hanya beberapa orang yang mengungkapkan perasaannya kecewa, sama mungkin ada yang terkejut, ada gugup juga ya. Oke, selanjutnya Bapak sebelum ke materi, Bapak ada pertanyaan dulu ya kepada kalian tentang permainan bola voli. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan permainan bola voli? Ya, sebutkan nama ya, namanya, kemudian jawabannya apa. Ya. 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 Permainan bola voli adalah permainan yang dimainkan oleh dua orang pemain yang masing-masing pemain terdiri dari 6 orang. 6 orang, oke ya. Dimainkan oleh 2 tim maksudnya ya. Masing-masing tim berapa orang tadi? 6 orang. 6 orang. Oke, ini yang pertama. Ada lagi? Sorry. Ya, boleh pakai ini, lupa. Permainan yang setiap tim maksimal melakukan 3 sentuhan. Ya, permainan yang Setiap tim maksimal melakukan 3 sentuhan. oke, terima kasih. Yang kedua, permainan yang setiap tim apa tadi? Maksimal 3 sentuhan. Oke.
Yang ketiga masih atau ada lagi? Masih ada? Siapa? Yang ketiga? Atau selanjutnya? Boleh, silakan. Pegang aja nggak apa-apa. Ya. Menurut saya, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Reisha Kamelia Agustin. Ya. Menurut saya, dalam permainan bola voli terdapat beberapa teknik dasar seperti passing bawah, passing atas, servis bawah, servis atas, smash, dan lain-lain. Oke. Mungkin cukup. Ya, terima kasih jawabannya ya. Oke, yang ketiga permainan yang apa tadi? Permainan ya? Apa? Bisa diulang? Atau saya ingatnya tadi pertanyaannya? Jawabannya? Oh. Oke, ya. Ada passing bawah. Kemudian passing atas. Kemudian ada servis. Kemudian atas. Smash. Oke. Oke ya, masih ada? Ya, silakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rejan. Menurut saya, permainan bola voli termasuk pada permainan bola besar. Permainan bola besar. Oke. Udah segitu? Udah. Ya. Oke. Permainan bola besar. Masih ada? Atau sudah cukup? Ya. Oke. Kita bahas ya. Permainan bola voli. Ya. Jawaban yang pertama dari Yowanda ya. Permainan dimainkan oleh dua tim, masing-masing tim 6 orang. Oke, ya. Jawabannya tepat ya. Permainan bola voli itu terdiri dari dua tim ya, yang masing-masing timnya tentunya 6 orang. Oke, yang kedua. Jawaban kedua dari Isdan. Permainan yang setiap tim maksimal 3 kali sentuhan. Oke, dalam permainan bola voli tentunya benar sekali ya, atau tepat sekali. Satu tim itu boleh menyentuh bola atau sentuhan bola itu maksimal 3 kali. Kalau misalkan lebih dari 3 kali tidak atau dibatalkan ya, atau poin buat tim lawan. Kemudian yang ketiga, permainan yang terdapat beberapa teknik dasar, passing bawah, passing atas, servis bawah, servis atas, smash, dan lain-lain ya. Tentunya materi teknik dasar ini terdapat dari beberapa passing bawah, atas, servis bawah, dan atas. Ini bagian dari teknik dasar bola voli, tepat sekali ya. Kemudian yang pertanyaan keempat termasuk pada permainan bola besar ya, betul. Tentunya seperti itu. Oke, dari jawaban pertanyaan Bapak yang disampaikan ini sudah semua termasuk ya ke dalam tadi apa yang secara garis besar jawaban dari permainan bola voli ya. Oke, kemudian kita ke materi yang ada di layar ya, atau PowerPoint. Sorry. Oke. Pada permainan bola voli ya, tentunya ada tujuan pembelajaran yang harus kalian capai ya. Yang pertama, ada peserta didik atau siswa dapat menganalisis atau analyzing ya fakta, konsep, prinsip, dan prosedur dalam melakukan evaluasi penerapan keterampilan gerak berupa passing bawah dan passing atas dalam permainan bola voli ya. Kemudian peserta didik dapat mendemonstrasikan fakta, konsep, prinsip, dan prosedur dalam melakukan evaluasi penerapan keterampilan gerak berupa passing bawah dan passing atas dalam permainan bola voli. 3. Peserta didik dapat menunjukkan nilai-nilai gerak profil pelajar Pancasila seperti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, gotong royong, bernalar kritis, kreatif, dan mandiri dalam berbagai pemahaman
mandiri dan situasi yang dihadapi serta dapat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, tujuan pembelajaran hari ini adalah seperti ini ya. Untuk gerak dasarnya yaitu passing bawah dan passing atas yang akan kita pelajari hari ini. Lagi. Oke, olahraga bola voli. Nah, mungkin jutaan orang di seluruh dunia terpesona dengan olahraga yang kompetitif dan strategis ini ya. Bola voli memberikan perpaduan ideal antara kekuatan atau power, kecepatan ya, dan kerjasama baik dimainkan di pantai maupun di stadion profesional ya. Mungkin ada yang di indoor, ada yang di outdoor juga. Ada voli pasir ya, atau voli pantai, dan ada voli indoor juga. Jadi macam-macam. Jadi tidak hanya bola voli itu dilakukan di indoor saja. Jadi ada jenisnya, ada yang di pantai maupun di stadion seperti itu ya, atau indoor. Selanjutnya sejarah singkat yang menarik dalam permainan bola voli. Bola voli diciptakan pada akhir abad ke-19 oleh instruktur olahraga Amerika William G. Morgan ya, sebagai alternatif dalam ruangan yang lebih lembut daripada bola basket ya. Tentunya bola voli ini teksturnya lebih lembut. Benar kan, pernah melihat atau memegang bola voli kalian? Beda dengan bola basket ya, itu teksturnya lebih kasar ya. Kemudian bola voli adalah nama baru untuk permainan yang awalnya disebut mintonete ya. Jadi awal namanya dulu adalah mintonete ini. Kemudian berubah menjadi namanya bola voli agar sesuai dengan tujuan penggunaannya ya, gitu. Kemudian sarana dan prasarana ya. Oke, ini ada lapangannya ya. Kemudian ada tinggi net ya, lebar ini ya, antara net dengan tiang ya, jaraknya. Kemudian panjang lapangan, lebar lapangan ya, jumlah pemain di sini ada ya, mulai dari lebar lapangan ya itu 9 meter dan panjang lapangan 18 meter. Bisa kalian lihat di sini. Yang belakang bisa terlihat. Oke, untuk bola ini ya seperti ini kurang lebih bundar ya. Bahannya dari kulit. Kemudian kelilingnya 65 sampai 67 cm, beratnya 200 sampai 280 gram. Kemudian tekanan udaranya, tekanan angin dalam bolanya 204 318,82 ya, seperti itu. Kemudian kita ke gerak dasar ya. Tentunya dalam suatu permainan pasti ada namanya gerak dasar ya. Dalam bola voli ada beberapa gerak dasar yang harus kalian ketahui. Yang pertama ada apa ini? Ada yang tahu? Servis bawah ya. Kemudian servis atas ya. Kemudian passing bawah, kemudian passing atas. Ada ini apa? Smash ya, sambil lompat ya. Kemudian ada blocking ya. Ini merupakan gerak dasar dari permainan bola voli ya, seperti ini. Selanjutnya oke, passing ya, karena kita akan lebih spesifik ke gerak passing ya. Passing dalam bola voli adalah gerakan mengoperkan bola sebagai langkah menyusun pola serangan ya. Awal dari serangan itu dari passing dulu ya. Ada passing bawah, kemudian passing atas ya. Oke. Ini ada cuplikan videonya. Sorry, kita percepat saja. Ya. Oke, dimulai dari passing bawah dulu. Posisi awal dari passing bawah. Yang pertama, buka kaki kalian sedikit lebar dari tubuh. Kemudian sekuk lutut kalian seperti kalian melakukan gerakan squat. Posisi badan lurus dan sedikit mendorong ke arah depan. Posisi tangan lurus di depan badan dengan tinggi kepala tangan berada di bawah perut. Pandangan kalian selalu menghadap ke arah datangnya bola. Selain posisi kaki saja, bisa juga dengan posisi satu kaki di belakang. Untuk kepala tangan, Tangannya ya, lakukan kedua telapak tangan seperti ini. dengan salah satu telapak berada di atas. Kemudian tangan genggam dan posisi kedua di jari sejajar. Bisa juga dengan melakukan gerakan seperti ini, tetapi Ya. keadaan tangan
Oke, tidak direkomendasikan ya. Dan juga hanya Hanya seperti ini, tidak disarankan. Karena seperti ini. beban bola dapat melepaskan genggaman dan mempengaruhi hasil passing kalian. Untuk perkenaan bola, pastikan posisi bola tepat berada di bawah kepalan tangan Sebelah sini ya. agar bola lebih stabil dan mudah untuk diarahkan. Ya, perhatikan. Apabila berkenaan pada kepalan tangan, maka arah bola tidak beraturan dan sulit untuk dikendalikan. Juga jangan sampai perkanan bola terlalu ke atas karena mengakibatkan bola tidak dapat mengontrol dengan sempurna. Selanjutnya adalah aiman tangan. Pada saat memainkan tangan, posisi kedua tangan harus lurus sempurna hingga kedua sikunya mengunci. Kemudian, tinggi ayunan tangan tidak melebihi dari tinggi dada. Kalian juga diperbolehkan meluruskan kaki untuk memberikan dorongan tambahan pada lajunya bola. Jika kalian menepuk siku atau tinggi ayunan melebihi dari tinggi dada, maka bola yang dihasilkan akan mundur ke belakang dan sulit untuk diarahkan. Bolanya akan ke belakang ya. Oh, kalau ditekuk sikunya. Terakhir, selalu perhatikan arah jatuh bola agar tepat pada posisi perkenaan tangan. Lakukan sedikit langkah penyesuaian agar posisi bola jatuh tepat di tangan. Jangan sampai seperti ini ya. Ya, jangan seperti ini. Oke, kemudian dilanjutkan passing atas. Bisa kalian lihat, perhatikan baik-baik. Passing atas biasa digunakan untuk menjangkau bola yang berada di atas kepala. Tapi sering juga digunakan oleh pemain dengan posisi sebagai poster atau pengumpan. Untuk posisi awalnya, kalian berdiri tegak dengan lutut sedikit ditekuk. Kemudian, Ya, tekuk angkat sini. kedua tangan ke atas Tekuk. dengan telapak tangan terbuka ke arah depan dan siku sedikit ditekuk. Pandangan kalian ke atas mengikuti arah datangnya bola. Lihat, perhatikan. Ya. Posisi telapak tangan seperti pada video. Gunakan 3 sampai 4 jari untuk melakukan sentuhan terhadap bola. Jangan menggunakan telapak tangan ya. Jangan menggunakan telapak tangan ya, karena tidak akan memantul jauh. Saat bola bersentuhan dengan jari-jari, dengan segera lakukanlah dorongan terhadap bola dengan cara meluruskan kedua tangan serta meluruskan kedua kaki. Dapat juga melakukan lompatan kecil agar laju bola lebih cepat. Ya, bisa dengan tambahan lompatan kecil agar laju bolanya lebih tinggi lagi. 45 derajat agar bola dapat melambung secara sempurna. Ya, arahnya atau sudutnya 45 derajat agar melambung. Penyesuaian agar bola dapat jatuh tepat di tangan kalian. Lakukanlah latihan secara benar dan terus menerus agar dapat dicapai hasil gerakan yang maksimal. Sekian Oke, untuk kali ini. ya. Terima kasih. See ya. Oke, itu bagian dari penjelasan tentang teknik passing bawah dan passing atas. Selanjutnya, di sini ada cuplikan permainan bola voli dalam kompetisi resmi ya, tentunya Pro Liga kalau di Indonesia ya. Oke, ada 2 tim, Lapani dan Bayangkara Presisi ya. Tim Putra. Ya. Oke. Oke, itu mungkin cuplikannya ya. Untuk pertandingan bola voli resmi ya, tentunya jika ingin bermain bola voli seperti ini ya harus yang pertama ada kekompakan ya, koordinasi juga ya, terus yang intinya kekompakan dalam permainan bola voli dan menguasai teknik dasar, itu yang paling utama ya. Kalau misalkan tidak menguasai ya susah. Oke, selanjutnya di sini ada manfaat bermain bola voli ya. Yang pertama ada meningkatkan kebugaran ya, tentunya dengan bermain bola voli kita secara tidak langsung berolahraga ya. Selanjutnya meningkatkan koordinasi ya. Dilanjutkan membangun karakter dan mengurangi stres ya. Biasanya stres ini bisa dihilangkan atau bisa diobati dengan
yang biasa olahraga dengan olahraga atau hobinya masing-masing ya. Tapi kalau misalkan Bapak sarankan lebih ke olahraga, kamu stresnya hilang ya, kemudian sehatnya mudah-mudahan dapat seperti itu ya. Jadi hal yang positif, jangan ke hal yang negatif. Oke, mungkin untuk materinya cukup ya. Kemudian oke, menurut kalian yang tadi dilihat hal apa saja yang pada saat gerakan teknik dasar tersebut, kesalahan-kesalahan apa saja yang terjadi ya, atau yang mungkin terjadi ya. Itu nanti kalian analisis ya pada saat praktek di lapangan juga ya. Kalau misalkan secara teori kan hanya seperti itu, tapi pada saat praktik di lapangan biasanya berbeda ya. Kalian bisa menemukan hal baru atau permasalahan baru yang kalian akan praktekkan. Ya. Oke. Kemudian di sini ada LKPD ya yang akan nanti diisi ya sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan kan sama Bapak ya. Udah tahu kelompoknya? Ya silakan. Yang kelompok 1 mana? Perwakilan aja nggak apa-apa. Oh iya. Oke ya. Kemudian kelompok 2, kelompok 3, 4, terakhir. Oke, nanti duduknya dibuat per kelompok ya, melingkar kalau bisa. Silakan. Diatur sekarang tempat duduknya ya. Ya, bisa dipercepat ya, karena waktunya juga seperti ini. Ya, dibuat lingkaran, melingkar tempat duduknya, diatur. Ya. Bisa dikondisikan, silakan. Ya, dipercepat. Ya boleh silakan melingkar. Nah, gitu. Ya. Kalau yang ada meja, pakai meja di tengahnya ya. Bapak silakan melingkari meja. Kalau yang tidak ada berarti kursi. Ya, dipercepat, boleh. Oke ya, sudah? Oke, kalau sudah bisa dilihat oleh kalian di lembar kerja peserta didiknya. Di situ, coba lihat, Bapak lihat ya. Ada beberapa tahapan ya. Yang pertama, poin pertama ada nanti kalian kegiatan passing sesuai dengan yang kalian terima ya di sini. Kemudian nanti yang kedua, demonstrasikan praktik kegiatan passing bersama-sama teman kelompok ini nanti di lapangan ya. Kemudian yang terakhir nanti buat kesimpulan di sini apa yang sudah kamu lakukan nanti di praktik dituliskan di sini termasuk nanti permasalahannya ya begitu. Oke, untuk sekarang tempat duduknya seperti ini ya. Persiapan ke lapangan, kita ke lapangan. Boleh silakan. Ya. Disimpan aja itu layar KPD-nya di sini ya. Ya, silakan. Persiapan buat ke lapangan. Kertasnya ditinggal ya, jangan dibawa. Ya boleh silakan, langsung ke lapangan ya.
Ya langsung, ayo ditunggu. Oke, bisa silakan kalian baris ya. Silakan dibariskan yang rapi. Simpan dulu. 4 bersap aja ya. Bapak ngambil dulu peralatan olahraganya sebentar. Bapak minta bantuan 1 orang. Yuk. Bapak lagi syuting. Jangan dulu latihan ya. Oke. Boleh disimpan di sini ya. Oke, terima kasih banyak. Oke, silakan kembali ke barisan. Oke, untuk seluruhnya Bapak ambil aja ya komandonya. Siap, gerak. Kencang kanan, gerak. Kamu jadi patokan. Nah, ini nempel. Ya. Geser ke sana. Ya. Tegap, gerak. Oke ya, materi selanjutnya kita ke praktik ya. Tapi sebelum ke praktik atau mempelajari teknik dasar passing bawah dan passing atas, kita lakukan pemanasan dulu ya. Tapi dalam bentuk permainan ya. Yang pertama ada pemanasan statis, yang kedua dinamis ya. Oke, untuk pemanasan statis ada Bapak mempunyai permainan ya. Namanya tepuk 1 tahun ya. Misalkan enggak kan, bukan berarti dalam artian kalian tepuk tangan 1 tahun ya, tidak. Misalkan tepuk tangan 1 sampai 5, misalkan tepuk yang pertama 1, tepuk yang kedua sebelah sini ya, tepuk yang ketiga ya, ya, tepuk yang keempat, tepuk yang kelima. Oke, konsentrasi ya. Diulang, tepuk yang pertama, tepuk yang kedua, tepuk yang ketiga, tepuk yang keempat, tepuk yang kelima. Ya, jumlahnya kan 5 kali ya. Oke, siap. Tepuk 1 tahun. Oke, tepuk 2 tahun. Tepuk 3 tahun. Oke, tepuk 4 tahun. Tepuk 5 tahun. Tepuk 10 tahun. Oke, sip ya. Kemudian itu untuk melatih konsentrasi kalian ya. Kemudian permainan selanjutnya yaitu koordinasi gerakan ya. Bentar. Nanti kalian berpasangan, silakan cari pasangannya masing-masing ya. Boleh? Di sini ya. Oke, menghadap ke arah sana ya. Ya. Nih, ada berapa pasangan berarti? Wah. Silakan satu kun ini 2 orang ya, saling berhadapan. Silakan. Yuk. Ya di sini. Misalkan ini pasangannya mana? Hah? Aku aja, Pak. Ya, sini. Berarti kamu di sini. Ya. Jadi saling berhadapan. Silakan. Nanti Bapak bagi lagi. Yuk. Oke, silakan. Yuk. Tempati kunnya, silakan. Sebelah sini.
nggak apa-apa, sok gabungan. Ya, silakan yang belum dapat sini, yang laki-laki sini. Ya. Oke, kemudian siapa pasangannya sini nih masih ada, ini masih kosong, tuh 2 masih kosong, ya. Sudah? Oh. Oke, dengarkan ya. Ada nggak? Sebelah sini nih, sebelah sini. Mana yang nggak ada ini? Oke, pemanasan selanjutnya masih dalam bentuk permainan, ya. Nanti kalian konsentrasi, ya. Bapak kasih clue-nya, nanti kalian ikutin ya. Misalkan kata Bapak, kepala, pundak, lutut, kaki, ya. Nanti ngambil ini. Tapi clue-nya Bapak kasih, tidak akan Bapak kasih tahu, cuman clue-nya Bapak kasih pengucapan yang kedua kali. Ya, misalkan kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, baru ambil. Ya, siapa cepat itu yang pemenangnya. Ya, konsentrasi. Oke, perhatikan gerakannya. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala berarti ambil. Ya, pokoknya pada saat pengucapan 2 kali, berarti kalian ngambil ini secepat mungkin. Di sini. Oke, perhatikan ya. Fokus. Ya, siap. Kepala, pegang. Pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak. Oke. Lebih konsentrasi lagi karena masih ada yang berbarengan ya. Lebih konsentrasi lagi. Awas. Sambil kalian bergerak ya, sambil bergerak. Fokus. Oke, siap komando dari Bapak. Oke, pegang kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut. Oke, mulai lagi. Oke, sekali lagi ya. Masih belum konsentrasi. Oke, sekali lagi. Fokus terakhir. Ya. Pegang kepala, pundak, lutut, kaki. Oke, sip. Tepuk tangan buat kalian ya. Oke, sekarang kita ke permainan sebelum ke materi ya. Masih sesuai dengan kelompok masing-masing ya. 4 kelompok tersebut. Tahu kan kelompoknya? Ya, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Silakan buat 1 banjar per kelompok ya. Ambil bolanya 1 kelompok 1 bola. Yo. Menghadap ke sana ya. Ya. Oke, bisa bantu Bapak? Saya angkun sebelah sana, ya. Oke, ya ini kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 sesuai dengan kun, ya. Ini kelompok 3 sebelah sini ya, agak dekat gak apa-apa lah. Ke sana ya. Yuk. Oke, 1 lagi berarti. Atau digeser ya. Ini geser aja deh. Hah? Oke, silakan kelompok 1 di sebelah sini, ya. Kelompok 2, ya.
Kelompok 3. Kelompok 4. Oke, bola di orang yang paling depan. Bolanya di orang yang paling depan, ya. Perhatikan contoh permainan selanjutnya ya sebelum ke materi. Oke, kalian posisi tangan kalian seperti passing bawah, ya. Contohnya seperti ini, kita berlomba. Contoh ya, nanti pada saat Bapak bunyi tiupkan peluit, kalian yang paling depan berlomba secepat mungkin, ya, sampai orang terakhir. Siapa yang paling cepat itu pemenangnya. Contoh ya, Bapak bunyikan, perhatikan ya, punya seperti ini. Oke, baru ke sini kan. Nah, kalian pergi ke belakang ya. Oke, siapa yang cepat habis duluan itu pemenangnya. Siap? Ingat, posisi bolanya jangan ditekuk gini ya, harus lurus. Paham? Siap? Ya, cepat, lomba. Yuk, satu aja sini. Enggak. Ya, ayo lanjutkan. Yuk. Ya. Oke, lanjutkan. Oke, cepat. Ini lomba, yuk. Fast. Oke. Fokus. Awas jangan ditekuk kata Bapak, luruskan tangannya. Tangannya diluruskan, ingat gini, nah. Jangan ditekuk, luruskan, nah. Oke, kelompok mana yang sudah semua? Udah? Oke, gak apa-apa, tepuk tangan buat kalian. Ya. Oke, selanjutnya kita ke materi langsung, ya, sesuai dengan kelompoknya. Tadi tahu kan ya, yang kelompok 1. Mana kelompok 1? Kelompok 1, ya. Sesuai dengan gambar nanti kalian buat passing berpasangan, ya. Nanti Bapak contohkan lah, ya. Kemudian kelompok 2 tadi sempat lihat gambarnya dulu nggak? Nggak. Ya udah, ya. Oke. Silakan untuk kelompok 1 buat dibagi menjadi 2 kelompok dan saling berhadapan, ya. Silakan. Contoh 1, 2, ini. Sesuai dengan kun, sini. Nah, gitu. Kelompok 2 juga sama, boleh dibantu kunnya, ya. Apa? Enggak. Ini saling berhadapan ke sana, ya. Jadi saling berhadapan, memanjang 2 bersapa saling berhadapan, ya. Oke. Ada berapa orang? 6. 1 2 3 6. 1 2 3 4 5 6. Oke. Sip, sama kayak gitu ya. Oke, untuk kelompok 3 mana? 3. Kelompok 2 mana 2? Oke, ini untuk kelompok 2 ya. Kelompok 3 sini. Kelompok 4. Kelompok 3 sebelah sini. Ya. Oke, untuk kelompok 3 dibagi menjadi 2 banjar ya, saling berhadapan kayak pas kastik dulu. Tahu nggak? Ya. Aduh, sorry. Ya. Maaf, sini aja sih. 1. Ya. Oke, ini kelompok. Ya. Satu lagi kunnya, maaf, mana? Oke, kelompok 3 mana? Oke, bagi 2, yang satu barisan sebelah sini, yang satu sebelah sana, saling berhadapan. Ya, nah gitu, memanjang ke belakang. Nah, satu barisan. Oke, ini memanjang, ini juga sama kayak gini ya, memanjang. Jadi dibagi 2. Nah, dulu ya. Oke, jaraknya agak diatur dulu. Ini segini aja. Nah, gitu. Ya. Sebelah sini, jangan terlalu dekat. Sebelah sini.
Kamu ada barisannya? Sini, di sini. Setiap orang satu kun ini ya. Geseran kamu. Nah, tunggu di sini. Sudah ini? Oke. Yang kelompok pertama, munduran. Ya, perhatikan ya. Kelompok pertama, kalian lakukan passing bawah dulu ya. Kalau bisa jangan sampai bolanya banyak jatuh ya. Jadi misalkan estafet dari sini ke sini, sini ke sini atau bebas, yang penting bola jangan terlalu banyak jatuh ya. Contoh. Nah, ya itu jatuh. Kalau bisa jangan sampai jatuh ya. Oke, yang kelompok 2 juga sama ya. Passing bawah dulu ya. Silakan. Kalau bisa jangan banyak jatuh bolanya ya. Mau kemanapun juga arahnya silakan ya. Yang penting masih teman kalian. Oke, yang ini sama ya. Kalian lakukan passing bawah ya. Gantian, nanti dari sini dulu dilempar. Oke, nanti tangkap. Ya, nanti gantian. Yang udah ke belakang ya. Paham? Ya. Sama, paham? Oke. Siap. Oke, siap? Belum? Belum. Mulai. Oke. Tadi kan sudah belajar ya teorinya seperti apa. Nah. Ya, nggak apa-apa. Yo, jangan ditangkap, kalau bisa langsung ya. Nah. Langsung ya. Kenapa bolanya terlalu keras? Ya. Ya, langsung. Bebas aja nanti, pokoknya bebas, yang penting masih di area sini ya, silakan. Oke, gantian yuk. Ya. Oke. Yuk. Oke, kalau bisa arahkan lagi ke sana ya, passingnya. Didorong. Tadi kan sudah belajar. Yo, sip, bagus. Ya, fokus, konsentrasi. Ya. Yo. Aduh, lupa. Yuk. Oke, perhatikan. Yuk. Ya, silakan. Oke. Ya. Oke, sesuaikan ya, sesuaikan. Oke, masih. Oke. Oke, kalau bisa fokus ya. Yuk. Oke, terus masih bawa dulu. Oke ya. Ya, perhatikan. Ya, perhatikan, takutnya ada yang Nah, gitu ya. Kayak tadi perkenaannya sebelah sini ya. Ya. Oke. Kalau bisa perkenaannya kayak yang tadi di video ya, sebelah sini. Jadi biar ada ini ya. Fokus ke arah bola. Yo. Ya, bagus. Oke. Ya. Kalau tidak memungkinkan tangkap dulu nggak apa-apa. Ya. Rasanya. Oke.
Oh ya. Wah. Ya, ada bola dulu. Oke, masih. Ya, oke, boleh sesekali dicampur dengan gerakan passing atas, ya. Ya. Next. Passing atas, dorongan, ya, dorong. Oke, yuk. Ya, ambil bolanya, maaf, Pak. Bisa dicampur dengan passing atas ya, yang dorongan. Gak ada lagi bolanya. Yuk. Gak apa-apa, bentar lagi. Yo. Ya. Lempar. Dari bawah lemparnya. Oke. Biar bolanya melambung, ya. Oke, silakan. Boleh dicampur dengan passing atas, ya. Yuk. Oke. Ya, Afgan, perhatikan tangannya menggunakan jari-jari ya. Nah, sip. Kalau misalkan bolanya memungkinkan untuk passing bawah, di passing bawah aja gitu, ya. 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 Pelan-pelan. Yo. Kalau misalkan terlalu jauh boleh majuan sedikit, majuan, ya. Yo. Ya. Oke, silakan. Masih ada waktu ya. Ya. Kasih. Ya, fokus ke arah datangnya bola. Oke, ambil. Oh, terlalu bawah ya. Pakai tenaga sedikit. Ya. Oke, kalau misalkan perhatikan, kalau misalkan bolanya memungkinkan untuk di passing bawah jangan memaksakan passing atas ya. Lihat arah datangnya bola. Ya. Nah, lempar aja. Yo. Ya, dari bawah lemparnya melambung ya, dari bawah kalau bisa. Ya. Oke, bagus. Sip, gitu. Good job. Ya. Oke. Ya, masih. Yo. Ya, sok. Sampai merasa kamu bahwa gerakan tersebut udah agak lebih baik, ya. Ya. Atau apa? Ya. Oke. Perkenaannya jari-jari ya. Kalau misalkan telapak tangan agak kurang mantul bolanya. Ya. Ya. Variasi, boleh passing bawah, passing atas, silakan. Ya. Oke. Ya. Oke. Mana bolanya tuh? Maaf.
Yo, masih. Aduh. Serius, 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 serius. Ya, serius. Maaf ya, nggak sengaja. Tadi siapa? Oh. Berapa menit lagi? Ya, fokus, fokus. Kalau bisa fokus, ya. Maaf. Ya. 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 Jadi dikasih umpan ya, silakan sob. Nah. Oke. Wah, oke, good. Oke, passingnya udah bagus, cuman powernya agak dikurangin ya. Sip. Ya. Ya. Oke. Si ya, sebentar lagi ya. Ya. Oke. Oke. Oke, cukup. Semuanya berkumpul, ambil peralatan olahraganya, kumpulkan di sini ya. Kembali ke barisan seperti semula tadi. Ya, bolanya di depan. Oke, sip. Oh, itu dulu. Oke, silakan baris lagi ya. Maaf, itu bolanya. Sini bolanya. Ya. Oke, baris lagi, baris. Masih. Yuk. Oke, setelah melakukan gerakan praktik tadi, kita lakukan pelemasan atau pendinginan ya, agar otot-ototnya kembali menjadi seperti semula ya. Oke, yang pertama Bapak pimpin langsung ya untuk pemanasannya atau pendinginannya ya. Yang pertama ya, oke, kalian kepala-kepalan ini seperti ini, ikutin Bapak, yo. Yo, mulai bawah. Nah, ya, boleh. Yo. 2 3. Wah. Oke, 1 2 3. Oke, seperti ini ya. Yuk. Yo. Bos. Oke, kakinya dilipat. Ya. Lipat. Satu lagi. Oke. Ya. Oke, saling berpasangan. Oke, ada pasangannya nggak? Saling berpasangan. Ada pasangannya? Ada pasangannya? Sini yang nggak pasangan sama Bapak. Sini. Oke, lakukan seperti ini ya. Lakukan seperti ini. Ya, saling tarik menarik. Ya. Lemaskan ya. Ya, lakukan. Ya, semuanya. Tarik, saling tarik menarik. Ya, lemaskan. Ya, 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya. Oke, kemudian seperti ini. Ya, saling tarik menarik. Oke. 1 2 3 4 5 6 7 8. Baliknya. Ya, kebalikannya. 1 2 3 4 5 6 7. Cukup. Ya.
Oke, sekarang kita langsung ke kelas lagi ya. Dan nanti di kelas kalian akan mengisi per kelompok LKPD yang akan diisi oleh kalian tentang materi yang sudah kalian lakukan. Oke ya, silakan ke kelas. Ininya maaf ya, dibawain. Iya. Bantuin Neng. Ya. Ya. Sih ya. Baik. Simpan di sini aja ya. Ya, silakan dikondisikan dulu ya. Duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, silakan sambil rileks. Yang bawa air minum, silakan boleh sambil minum dulu. Oke, silakan dikondisikan dulu. Sambil dikondisikan ya, minum dulu silakan. Setelah itu kalian mengisi LKPD ya, dimulai dari nama anggota dan kelompoknya. Oke, silakan isi LKPD-nya ya. Dengan jawab pertanyaan yang sudah ada di LKPD tersebut ya, yang kalian rasakan tadi pada saat praktik pembelajaran di lapangan ya. Oke, silakan ya. Semuanya ikut aktif dalam memberikan jawaban ya atau berdiskusi ini. Nanti setelah beres diskusi ya, sudah ada bahan yang buat ini ya. Kalian nanti presentasikan perwakilan hanya satu orang saja ya untuk hasil yang sudah kalian tuliskan. Iya, kenapa? Atasnya ditulis di sini kelompok. Iya, tulis. Atau kelompok berapa? 2 kamu teh. Kelompok 2 dalam kurung pas yang atas. Ya, masing-masing anggota kan mempunyai permasalahan tersendiri. Mungkin pada saat praktik dituliskan aja nggak apa-apa. Masalah kita sendiri itu sama sendiri gitu. Enggak, nanti semua permasalahannya digabungkan di satu LKPD ini ya. Masalah dalam permainan ya, yang tadi pasti bukan masalah dari luar. Tulis aja nggak apa-apa. Tapi dikasih tanda ya. Atau kasih tanda misalkan tidak hadir TK. Nah. Oke, Bapak kasih waktu 5 menit lagi ya, silakan. Ya, semua ikut andil. Apa yang tadi dirasakan permasalahannya pada saat bermain diungkapkan. Bolanya keras. Bapak, tulis aja. Berarti itu kesalahan.
Atau yang terutama yang pada saat kamu melakukan gerakan passing bawah dan passing atas, apa yang kamu rasakan sesuai dengan ini ya? Kesalahan apa dalam gerakannya terutama? Bolanya keras ya Bapak? Gak apa-apa. Misalkan kenapa passing bawahnya tidak efektif, ataukah karena tangan kamunya sering bengkok atau apa, bisa silakan kayak tadi di podium pembelajaran ya. Ya, yang paling dominannya pada saat melakukan gerakan passing bawah dan passing atas, misalkan kenapa passing bawahnya nggak lurus, nggak efektif, apakah karena bolanya perkenaannya ke ini atau ke lebih ini, bebas silakan. Kayak yang tadi di video passing bawah dijelaskan kan, banyak tuh. Ya, kesalahannya meliputi gerakan dari passing bawah, passing atas tadi. Misalkan kenapa passingnya nggak lurus atau nggak beraturan, atau perkenaannya ke tangan yang sebelah sini atau sebelah mana ya perkenaannya. Yang kamu rasakan tadi. Ya, sok di ini aja. Misalkan lebih dominan ke gerakannya, misalkan kenapa passing bawah kelompok kita kurang efektif, apakah karena sikunya nggak lurus atau tekuk atau apa ya, atau passing atas kenapa perkenaannya ke ini terus. Ya, di itu ngemuat di bawahnya. Heeh. Dua menit lagi ya. Ya? Sudah? Oke, tunggu dulu ya. Oke, dipersiapkan siapa yang mau nanti perwakilan buat memberikan kesimpulannya ya. Hah? Ya, bacain.
Oke, cukup ya. Selesainya saja. Oke, persiapkan setelah beres diskusi, persiapkan perwakilan 1 orang untuk mempresentasikan apa yang sudah kalian tulis di buku LKPD atau di lembar LKPD-nya. Berdiri ya. Untuk urutannya boleh yang sudah siap dulu silakan. Ya, namanya, nama kelompoknya ya, terutama jangan lupa. Kenapa? Kesimpulannya, boleh yang mana, pokoknya yang ada di sini aja bacain nggak apa-apa, ya. Nah, ya. Oke, yang sudah kalian tulis nanti presentasikan ya dengan berdiri, kemudian sebutkan nama kelompoknya dari kelompok mana dulu. Iya. Dari 4 kelompok, 4 orang yang nanti menampilkan. Ya. Iya, di kelompok berdiri. Oke, silakan, cukup ya. Dari kelompok mana dulu yang mau presentasi? Nyampaikan. 1 dulu ya. Oke, sorry, ini dulu. Ya, tadi udah dipegang aja nggak apa-apa. Oke, menghadapnya ke sini ya. Menghadap ke sini ke kelompok yang lain. Ya. Ininya dipegang. Yang ini aja, yang ditulisnya. Enggak, yang ininya aja, yang tulisan kalian. Ya. Oke, silakan yang lain dengarkan dulu dari pemaparan dari kelompok yang sebelah sana. Silakan, boleh. Ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardea Urindeniani. Saya akan membacakan LKPD dari kelompok 1 Passing Bawah. Berdasarkan pengalaman kelompok, apa saja kesalahan dalam melakukan aktivitas tersebut? Pertama, kesalahan posisi tangan dan melempar bolanya masih kurang benar dan kurang pas. Dan kesalahan selanjutnya, passing bawah dan atas tidak benar karena bolanya terlalu keras. Kedua, dari kesalahan yang diuraikan, apa solusi kelompok untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Lebih berlatih lagi agar kemampuan passing atas dan bawahnya lebih baik dan benar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok mana lagi yang udah siap? Sana dulu. Kasihkan. Nih dulu. Pegang aja ya, sambil dipegang ininya nggak apa-apa. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Jipana Litesya, perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil LKPD ini. Nomor 1. Soalnya, buatlah lapangan untuk melakukan kegiatan. Jawabannya. Nomor 1. Passing bawah masih belajar dan kurang sempurna. Passing atas kurang sempurna dan kurang powernya. Nomor 2. Meningkatkan power, banyak belajar teknik, tingkatan latihannya. Nomor 3. Kesimpulan yang didapatkan adalah pertempatan tangan yang salah, kurang power, menyebabkan kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok selanjutnya kelompok ini ya. Terima kasih ya. Oke. Silakan, siapa yang mau presentasi? Ya, nggak apa-apa, relax aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Mira Rahmawati dari kelompok 3 yang beranggotakan Lia, Nana Satria, Rizdan, Yohanda, Salpa Dewi. Saya akan menyampaikan LKPD hasil diskusi kelompok 3 yang dimana pengalaman dalam kesalahan kelompok kami yang pertama, kesalahan dalam melempar bola dan kesalahan dalam memukul bola. Lalu yang kedua, kesalahan posisi tangan saat melakukan passing. Lalu yang ketiga, kurangnya konsentrasi dalam menerima bola. Lalu solusi yang kami dapatkan yaitu yang pertama, melakukan pemanasan sebelum berolahraga.
agar dapat meningkatkan stamina dan konsentrasi. Lalu memperbanyak latihan agar semakin lihai dalam bermain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok terakhir ya. Gak apa-apa, menggunakan bahasa kamu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi dari kelompok 2. Apa saja kesalahan dalam melakukan aktivitas tersebut? Posisi tangan tidak tepat, cara servis kurang tepat, posisi dalam gerakan dasarnya kurang tepat atau masih salah. Apa solusi kelompok untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Dengan terus bermain dan berlatih, lebih fokus mengarahkan bola sesuai dengan tujuan, memperbaiki posisi gerakan dengan berlatih dan kekompakan tim. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke ya, terima kasih banyak pada kalian dan perwakilan kelompok kalian yang sudah mempresentasikan hasil dari praktek tadi di lapangan ya. Tentunya mungkin dari setelah Bapak simpulkan dari semua presentasi tersebut ya, permasalahannya ada pada posisi tangan ya. Pada saat posisi tangan bagaimana ya yang seharusnya dilakukan pada saat melakukan passing bawah ataupun passing atas ya. Tentunya kalian mungkin sudah tahu, ada yang mungkin teorinya di sini kita sudah paham, tapi pada saat praktik di lapangan kita mungkin lupa atau apa ya, karena juga namanya suasana. Karena pada saat di lapangan nggak hanya fokus ke area atau ke pembelajaran ya, mungkin ada gangguan sebelah sana sebelah, tapi kalian dituntut fokus ya untuk memperbaiki, misalkan kalau misalkan teknik dasarnya kurang tepat, apa nih yang harus dilakukan ya. Dari tangan tadi posisi passing bawah ya kan sudah jelas seperti ini ya. Kebanyakan tadi mungkin ada yang powernya lebih tinggi atau kurang ya posisi tangannya, ada yang bolanya mungkin ke atas terus. Apa yang harus dilakukan tadi, solusinya mungkin memperbaiki posisi tangan pada saat praktik pembelajaran passing bawah ataupun passing atas ya. Oke, kemudian posisi kaki ya agak ditekuk sedikit, diayunkan secara perlahan ya, seperti tadi. Ayunkan dari bawah ke atas dengan rileks, jangan tegang ya. Kalau tegang ada kemungkinan bolanya kemana. Perkenaannya juga tangan sebelah sini ya, jangan sampai ke depan atau paling belakang. Kemudian pandangan fokus ke arah bola ya. Tentunya nggak akan mungkin kalian pada saat passing ngeliatnya kemana ya. Pasti ke arah bola, dan arah bolanya itu 45 derajat yang sudah disampaikan tadi pada saat materi video ya. Kemudian passing atas juga sama ya, posisinya seperti ini. Lihat arah bola datangnya menggunakan jari-jari tangan yang seperti ini ya, tidak menggunakan telapak tangan, dan ada sedikit dorongan ya, hentakan dari sini dari kaki ya, biar bolanya agak lumayan jauh ya untuk passingnya. Seperti itu. Oke, mungkin itu permasalahan yang sudah Bapak atau kalian sampaikan dan kita bahas bersama-sama di sini ya. Jadi posisi tangan mempengaruhi pada saat praktik gerak dasar permainan bola voli melalui passing bawah dan passing atas ya. Oke, untuk LKPD-nya boleh dikumpulkan ya. Mana lagi? Udah ada? Oke, untuk duduk bisa kembali ke posisi semula ya. Silakan. Ya, dikondisikan dulu ya, duduk yang rapi, persiapan untuk akhiran pembelajaran ya. Oke, setelah beres ini, oke dengarkan
setelah beres ini kalian atau kita akan melaksanakan bersama-sama untuk melakukan berdoa ya untuk mengakhiri kegiatan tersebut. Silakan berdoanya dipimpin oleh satu orang dengan bersuara ya. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Jika berdiri, memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Silakan boleh istirahat.